Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari Kamis pada mata pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Baik, langsung saja. Pertemuan kali ini nanti kita di jam 9.00 sampai jam 1 ya. 9.00 sampai jam 1 materi ASJ akan disampaikan. Oke, pembelajaran daring hari ini seperti biasa, pastikan Anda absensi terlebih dahulu dengan mengklik absensi kehadiran siswa, dan jangan lupa Anda wajib mengakses LMS. LMS kita adalah mylearning.test.net. Kemudian seperti biasa masukkan username-nya dan password-nya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah mapel ASJ. Masih sama seperti kemarin. Untuk materinya, oke, masih loading. Sistem operasi jaringan. Oke, pada pertemuan kali ini kita proses pada indikator pencapaian kompetensi adalah membuat laporan sistem jaringan. Kalau kemarin Anda sudah melakukan penjelasan, menentukan spesifikasi, menentukan cara instalasi, melakukan instalasi sistem operasi, dan menguji, sekarang yang terakhir adalah membuat laporan. Nah, jadi membuat laporan ini tentunya Anda mendapatkan suatu penugasan, mendapatkan masalah. Diharapkan pendidik mampu membuat laporan yang berupa apa? Berupa instalasi sistem operasi jaringan dengan benar. Oke, literatur dari pembelajaran kita sebelumnya, bahan ada di dalam sini. Ini bahan. Silahkan di-download bahan-bahannya di sini. Kemudian aplikasi VirtualBox-nya sudah sematkan. Video konsep sistem operasi jaringan sudah ada di dalam sini. Materi instalasi jaringan cara menginstal pun sudah Bapak sampaikan di dalamnya. Nah, kemudian refleksi diri, ini merupakan suatu tugas yang mungkin merasa belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Forum diskusi, ini adalah satu chat berdiskusi sesama teman. Kemudian kegiatan belajar 1, yaitu penugasan tentang identifikasi dari materi sistem operasi jaringan. Kemudian kegiatan belajar 2 berkaitan tentang apa di sini ya, Bapak agak lupa. Berkaitan tentang menganalisis dari sistem informasi jaringan tersebut. Jadi menganalisis berupa caranya, instalasi seperti apa. Nah, yang merasa belum juga di sini silahkan dikerjakan. Jadi Bapak tidak terlalu mendetail untuk menyampaikan tugas yang merasa belum, karena Bapak sudah menyampaikan di grup. Jadi jangan menyalahkan pada saat nanti di akhir tugas menumpuk. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita proses ke pembelajaran yaitu laporan hasil. Nah, sementara pembelajaran 3 kemarin sudah Bapak sampaikan, dan ini untuk yang terakhir ada 8, 9, 10 orang yang sudah melakukan pengerjaan. Nah, sisanya sekitar 25 ini ada yang belum juga. Dan tentunya pada saat Anda mengerjakan harus sesuai dengan pengerjaannya. Maksudnya adalah sebagai berikut. Oke, Bapak ganti peranan dulu. Ya, seperti ini. Jadi pengerjaan ini bertahap. Anda kerjakan
kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, kemudian kegiatan 3 laporan. Nah, jadi kalau laporan Anda belum terkerjakan, tidak bisa mengerjakan laporan hasil kerja. Nah, jadi pastikan Anda semua aktivitas 1, 2, 3 tercentang dan dapat lanjut ke laporan hasil kerja yang saat ini Bapak sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, itu harus Anda kerjakan. Kalau tidak Anda kerjakan, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, oke ya, bisa dimengerti? Nah, ini ya. Di tahap 1, 2, 3. Sekarang laporan dan hasil. Laporan dan hasil ini isinya apa? Laporan di hasil ada berupa LKPD, lembar kerja P, peserta didik. Nah, caranya dengan apa? Caranya Anda mengklik melakukan download lembar kerja. Di sini berisi berupa suatu form laporan yang harus dikerjakan dalam sifatnya kelompok. Sifatnya kelompok ya. Ini ada kesalahan kelompok cara menginstal sistem operasi jaringan. Oke, Bapak lihat kan untuk LKPD-nya dan sekalian Bapak jelaskan. Oke, LPKD-nya berupa seperti ini. Nah, ini LKPD-nya. Ya, yang dikerjakan adalah di bagian bawah sini. Nah, ini mata pelajaran ASJ untuk semester ganjil di kelas 11 untuk materi sistem operasi jaringan. Alokasi waktu 2 kali 24 jam. Kompetensi dasarnya menginstal sistem operasi jaringan. Indikatornya melakukan instalasi sistem jaringan, uji hasil, dan buat laporan. Nah, yang diharapkan dari indikator atau materi yang Bapak sampaikan adalah 1. Dalam kegiatan praktek diharapkan peserta didik mampu melakukan install dengan benar. Dan kedua, mampu melakukan pengujian dengan tepat. Dan ketiga, yaitu penugasan mampu membuat laporan. Laporan ini berupa apa? Laporannya berupa tutorial dari tahapan awal, Anda persiapan apa yang dibutuhkan, aplikasi apa, kemudian mungkin laptopnya apa, kemudian aplikasi software apa untuk bentuknya, kemudian tahapan cara installnya sampai berakhir. Itu adalah laporan yang nanti Anda kerjakan. Alat dan bahan, nah ini sebagian umumnya. Nah, kemudian langkah kegiatan, bacalah lengkap LKPD dengan cermat, kemudian diskusikan dengan teman kelompok. Nah, teman kelompok kemarin sudah saya sampaikan, silahkan Anda buat kelompok maksimal 4 orang. Dan diskusikanlah kegiatan yang dikerjakan terlebih dahulu dalam kelompok. Bila mungkin hal yang kurang jelas atau paham, silahkan tanyakan gurunya. Nah, ini Anda mendiskusikan, ya, meskipun daring tidak menjadi suatu masalah. Jadi diskusikan. Soalnya apa? Soalnya sebagai berikut. Ada kasus sebuah lab terdiri dari 40 unit yang terhubung dengan perangkat switch menggunakan kabel. Anda sebagai admin diminta untuk menyelesaikan permasalahan terkait perangkat tambahan yaitu counter server, instalasi sistem operasi jaringan, sistem operasi menggunakan via virtual mekanis yaitu Microtek OS. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya ada seperti itu. 1. Tentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Nah, Anda harus menentukan seharusnya untuk server itu spesifikasinya seperti apa. Nah, itu harus Anda jabarkan. Nah, itu spesifikasi. Kemudian buatlah perencanaan tahap install. Nah, Anda buat perencanaan tahap install. Nah, serta dokumentasikan berupa screenshot atau foto, kemudian terapkan pada komputer server Anda. Nah, jadi Anda pertama yaitu mencari spesifikasi server yang dibutuhkan, yaitu berupa peralatannya atau hardware-nya itu apa yang sesuai dengan server.
Nah, yang kedua, merancang tahap instalasi. Nah, itu tahapan awal cara menginstal sistem operasi via virtual itu seperti apa? Yang sudah sebelumnya Anda kerjakan di kegiatan belajar 3. Jadi yang merasa belum kerjakan ketiga ini kemungkinan tidak tahu. Nah, kemudian ketiga, uraikan langkah proses instalasi jaringan. Jadi tahapnya itu Anda uraikan. Setup pertama, install VirtualBox. Nah, itu screenshot uraikan. Uraikannya ditaruh dalam sini. Contoh gambar kegiatan kerja. Desain fisik jaringan. Nah, karena kita virtual, Anda hanya cukup screenshot aplikasinya. Contoh, aplikasinya Wimbox. Nah, kemudian ada aplikasi VirtualBox. Nah, ini Anda screenshot. Nah, jadi gini. Nah, ini screenshot. Nah, itu screenshot. Kemudian bahan-bahannya apa? Ada screenshot. Analisis dan hasil praktikum. Nah, ini hasil dari Anda dapatkan terakhir itu apa? Nah, jadi insya apabila sudah jalan aplikasinya, ini misalnya sudah jalan aplikasinya, itu tampilan dari aplikasi sistem operasi seperti apa? Screenshot hasilnya. Itu di screenshot. Oh, ini model tidak ada. Nah, jadi dijalankan, kemudian jalankan Wimbox-nya. Nah, ini saya jalankan Wimbox-nya, koneksikan. Nah, ininya di screenshot. Nah, hasil dari Anda jalankan di screenshot. Nah, ini sertakan, dampingkan dengan ini running. Nah, ini. Nah, silakan di screenshot. Nah, begitu. Nah, Anda susun gini. Nah, ini di screenshot. Silahkan di screenshot. Nah, ini nanti Anda kerjakan, pastikan di hasil praktikum. Nah, pembahasannya nih Anda bercerita tahapan awal menginstal. Jadi pertama-tama apa? Nah, ini di Anda pertama misalnya new bikin, nah itu kasih. Nah, ini screenshot tahapannya nih, screenshot Anda buat jejer sampai bawah sampai dia terinstall sistem operasi. Kesimpulan dan saran, Anda bisa menyimpulkan dalam tahap menginstal ini apa aja Anda simpulkan menurut Anda atau menurut kelompok Anda itu apa? Mungkin bisa disampaikan hal-hal yang terpenting dalam menginstal sistem jaringan. Pertama ada 1, 2, 3 apa yang dibutuhkan. Nah, secara umum dan singkat. Daftar pustaka. Nah, ini mungkin Anda mendapatkan informasi dari luar. Misalnya Anda browsing di internet, ada referensi, silahkan masukkan. Saya rasa itu pengerjaannya dan butuh waktu saya berikan selama 2 minggu atau 2 pertemuan besok dan lusanya ini wajib sudah diselesaikan. Nah, karena sifatnya kelompok, jadi saya berikan 2 minggu ke depan untuk penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang tidak tahu, oh ini gimana caranya untuk merubahnya. Ini kan formatnya PDF. Nah, tentunya Anda harus mengkonvert. Jadi misal convert PDF to Word. Nah, Anda convert dahulu dari hasil yang ada. Anda convert. Nah, untuk apa? Untuk mengambil data ini. Ini silahkan Anda convert. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Jadi formnya sudah ada. Jadi tinggal convert saja di Word. Nah, pengerjaannya pastinya menggunakan laptop ya. Jadi kalau tidak menggunakan laptop agak kesusahan. Nah, ini Anda dapatkan filenya. Kemudian Anda convert. Anda dapat convert. Nah, ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda convert, kemudian download Word. Nah, setelah Anda download, demikian, maka file yang tadi Anda convert sudah berubah menjadi format file
WOD. Nah, ini ya format filenya. Nah, format file WOD sehingga Anda tidak perlu membuat kembali di Word. Jadi tinggal melanjutkan saja dan mengisi kolom yang sudah disediakan. Nah, jadi ini di enable. Mohon maaf, ini Windows Bapak belum diaktifkan. Nah, jadi di sini nah, ini tinggal Anda isikan. Jadi misalnya ini tadi Anda copy paste. Nah, jadi pengerjaannya sebagai berikut. Hasil. Nah, hasilnya tinggal paste. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal dirapikan. Nah, kemudian lanjut pembahasan dan selesaikan. Kemudian simpan. Nah, dari hasil kelompok yang Anda kerjakan bersama kelompok, kemudian laporkan hasilnya. Dengan cara apa? Caranya hampir sama sebelumnya, yaitu klik tambah pengajuan. Ini diklik, kemudian upload filenya. Nah, kemudian upload. Nah, ini diklik, pastikan sini lihat maksimal file 10 mega. Nah, ini nanti Bapak ganti. Ini akan berubah menjadi 500 mega. Kemungkinan filenya besar. Dan pastikan filenya jangan lebih besar dari 500 mega. Contoh, ini filenya yang tadi, sampel yang Anda kumpul, cek size-nya berapa. Nah, ini masih 35 KB. Nah, jadi nanti di sini maksimal pengumpulan file 500 megabyte ya. Jangan sampai lebih, kalau lebih tidak akan bisa masuk. Nah, caranya seperti apa pengumpulan? Sama seperti sebelumnya, kemudian klik upload, kemudian browse, ambil filenya, yaitu berupa dokumen. Nah, ini file, kemudian open. Nah, kemudian upload. Nah, kemudian simpan. Ini diklik, jangan lupa simpan. Maka secara otomatis file akan masuk di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya? Nah, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi. Nah, misal filenya di-convert ke PDF pun bisa. Nah, misal saya lakukan kembali ya. Nah, misal saya upload filenya. Nah, kemudian selesai, sudah masuk sini, kemudian simpan, diklik simpan. Maka secara otomatis filenya akan masuk. Ini menandakan bahwasanya Anda sudah mengumpul. Dan pengumpulan kelompok ini tidak salah satu, melainkan setiap individu wajib melakukan ini, meskipun pengerjaannya secara kelompok. Jadi tidak perwakilan, tapi harus mengumpulkan. Dan tentunya kalau sudah ngumpul, checklist pada monitoring dari kolom ini sudah komplit dan checklist. Ya, mungkin itu saja materi daripada pertemuan hari ini, dimulai dari jam 9.00 sampai jam 13. Dan penentukan untuk hasil berupa laporan ini, pengumpulannya saya berikan estimasi waktu selama 2 minggu. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada alasan lagi hal ini tidak dapat dikerjakan, karena hari ini tanggal 26, sehingga nanti pertemuan 2 minggu ke depan saya rasa cukup lama, karena itu sebanyak 14 hari pengerjaan secara kelompok pun kalaupun dikerjakan dalam waktu 1 hari pun selesai. Tinggal niatnya saja. Nah, kalau ada niat dan Anda memposisikan diri sebagai siswa atau pelajar, maka silakan untuk kesadaran dirinya, baik itu berupa tugas-tugas yang mungkin sudah Bapak berikan, dan tentunya tugas yang mungkin merasa belum, silahkan segera dikerjakan. Ya, seperti itu. Dan tugas kita ini sudah yaitu adalah kelima. Jadi tugas yang kelima yaitu berupa LKPD berupa laporan hasil kerja. Oke, saya rasa cukup sekian informasi yang Bapak sampaikan pada daring hari ini. Kurang lebihnya mungkin saya rasa cukup untuk memberikan informasi kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.